Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Pak Guru Dharma di pagi hari yang ceria ini. Dan Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin kita sudah belajar tentang IPA dan PPKN. Kita hari ini akan belajar IPS anak-anak. IPS tema 1 subtema 1. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya setelah anak-anak menyimak video Pak Guru harap anak-anak dapat menyebutkan bentuk keragaman yang ada di Indonesia pastinya. Nah, seperti biasa di awal video Pak Guru akan berikan kalian persepsi sebagai bonus poin harian kalian. Ayo anak-anak kumpulkan lebih banyak bonus poin setiap harinya agar nanti nilai di raport kalian menjadi nilai yang maksimal, memiliki nilai yang tinggi ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita masuk ke soal persepsi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Doakan Pak Guru pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai, ayo anak-anak dipersiapkan buku pena jilid 4A kalian, buku catatan dan juga buku latihan. Buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang ada di video ini. Lalu buku latihan itu digunakan untuk menjawab persepsi dan mengerjakan tugas kalian ya. Oke, soal persepsi pada hari ini yaitu coba sebutkan 2 suku yang ada di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Pak Guru ulangi ya. Coba sebutkanlah 2 suku yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, ingat jawabannya ditulis di buku latihan, nanti dikirim ke WA pribadi Pak Guru sekalian bersama tugasnya ya anak-anak ya. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kita mempelajari tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama itu ada keragaman suku bangsa. Nah, suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya pada gambar berikut ini. Kita tinggal di Pulau Bali, berarti kita merupakan suku Bali, di mana perempuan suku Bali itu memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Ini biasanya banyak ditemukan di Bali anak-anak ya. Jadi suku Bali para perempuan itu sering memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari dalam membuat anyaman. Nah, dalam sebagai tempat sesajen. Ingat ya, secara bergotong royong anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita akan melihat beberapa suku yang mendiami pulau-pulau besar di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Ada suku Batak, suku Minangkabau, dan juga suku Aceh. Terdapat juga beberapa suku lain. Ya, kalian bisa cari informasinya di internet atau di buku ensiklopedia, buku pelajaran yang lain. Silahkan mencari informasinya anak-anak ya. Selanjutnya setelah Pulau Sumatera itu yang kedua ada Pulau Jawa dan Bali. Yang mendiami Pulau Jawa dan Bali adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan juga pastinya suku Bali. Selanjutnya yang ketiga Pulau Kalimantan. Nah, ada suku Dayak, suku Banjar, dan juga suku Melayu. Yang keempat Pulau Sulawesi. Ada suku Bugis, suku Minahasa, dan juga suku Buol. Yang kelima Kepulauan Nusa Tenggara, suku Sasak, suku Sumba, suku Dawan, dan yang terakhir Kepulauan Maluku dan Papua, ada suku Tobelo, suku Dani, dan juga suku Asmat. Nah anak-anak, ini merupakan nama-nama suku, sebagian kecil nama-nama suku yang berasal dari Indonesia. Kalian cari nama-nama suku lainnya di internet atau di buku yang lain sebagai penambah materi pada pagi hari ini ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah keragaman bahasa anak-anak. Tidak hanya suku bangsa, Indonesia memiliki bahasa daerah yang beragam, di mana bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia.
bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa daerah, anak-anak. Contoh bahasa daerah adalah bahasa Batak dari Sumatera Utara, lalu bahasa Sunda dari Jawa Barat, lalu bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Nah, ini contohnya kumaha damang. Nah, itu artinya apa kabar? Nah, itu merupakan salah satu contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Nah, anak-anak, setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda tergantung dengan kebudayaan daerah setempat. Contohnya adalah rumah tongkonan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi setiap provinsi itu pasti memiliki rumah adatnya masing-masing. Di Indonesia terdapat 34 provinsi, berarti di Indonesia memiliki 34 rumah adat yang berbeda. Kita akan melihat beberapa contoh rumah adat yang lain. Seperti ini adalah rumah Joglo, berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada rumah Gadang dari Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan rumah adat yang bernama Honai dari Papua. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas rumah adatnya masing-masing. Jadi berbeda-beda ya anak-anaknya, tidak sama. Jadi setiap daerah itu memiliki keragamannya masing-masing. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus menghormati keragaman tersebut. Kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, yang keempat ada keragaman tarian. Nah, di mana tari merupakan salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan juga iringan musik. Salah satu contoh tari daerah yang ada di Indonesia adalah tari kecak dari Bali, anak-anak. Selanjutnya ini merupakan tari cendrawasih dari Bali juga. Lalu ada tari perang dari Papua. Jadi setiap daerah-daerah itu memiliki tariannya masing-masing, anak-anak, tergantung dengan karakteristik suku yang mendiami daerah tersebut. Lalu ada juga tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Materi selanjutnya adalah keragaman pakaian tradisional. Nah, pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Nah, contoh pakaian adat seperti bundu kanduang berasal dari Sumatera Barat, lalu ada beskap dari Jawa Tengah, dan juga pakaian adat Bali yang bernama payas, anak-anak ya. Seperti inilah pakaian adat Bali payas dan juga pakaian bundu kanduang dari Sumatera Barat. Jadi ingat, setiap daerah itu memiliki pakaian adatnya tersendiri. Tidak hanya rumah adat, pakaian adat pun berbeda-beda, anak ya. Selanjutnya adalah keragaman senjata tradisional. Jadi di Indonesia itu memiliki senjata tradisional yang beragam tergantung dari sukunya, anak-anak. Atau dari daerah tempat tinggalnya. Yang pertama itu contohnya adalah rencong, bentuknya seperti ini, yang berasal dari Aceh. Lalu keris yang berasal dari Jawa dan juga Bali, itu beberapa daerah memiliki keris, tetapi motifnya atau bentuknya itu bermacam-macam ya anak-anak ya. Lalu yang terakhir ada tombak trisula yang berasal dari Sumatera Selatan. Yang terakhir itu yang nomor 7 adalah keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisionalnya masing-masing, dengan cara memainkan juga pun beragam ya. Contohnya adalah alat musik tradisional tambu dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan juga tipa dari Papua. Ini merupakan contoh alat musik tradisional dari Papua, yaitu tipa ya anak-anak ya. Ya, jadi bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia, mari kita sebutkan satu persatu. Yang pertama itu ada keragaman suku bangsa, selanjutnya keragaman bahasa daerah, ada keragaman rumah adat, keragaman tarian daerah, keragaman pakaian tradisional, keragaman senjata, dan keragaman alat musik tradisional. Jadi 7 bentuk ini merupakan keragaman yang sangat kaya yang ada di Indonesia. Jadi beragam ya anak-anak ya. Banyak
keragaman yang ada di Indonesia. Kita akan lanjut materinya tentang keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Nah, kita kembali lagi ke suku bangsa ya. Suku itu merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama, di mana suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya, contohnya adalah pria suku Bali umumnya memakai udeng atau ikat kepala. Ya, ikat kepala suku Bali itu bernama udeng anak-anak. Saat sembahyang dan setiap sembahyang, suku Bali itu memberi sesajen kepada para dewa. Jadi, beginilah cara atau beginilah langkah yang dilakukan suku Bali untuk memuja Tuhan atau memuja nenek moyang, memuja leluhur dengan cara memberikan sesajen. Nah, ya. Lanjut ada suku Betawi yang memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Nah, kalau ondel-ondel ini seperti boneka raksasa, anak-anak ya. Di dalam boneka itu ada orang yang memakai. Nah, kalau di Bali ada juga yang seperti ini namanya ogoh-ogoh. Tapi kalau ogoh-ogoh itu rame-rame, beramai-ramai, kita mengarah ogoh-ogoh ke liling desa ya, seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah suku Asmat dari Papua menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Ini merupakan salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, baiklah, sekian dulu. Tadi kita sudah mempelajari tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan seperti biasa di akhir video Pak Guru akan berikan kalian latihan. Nah, latihan atau tugasnya adalah silakan kalian lengkapi tabel di buku pena jilid 4A kalian di halaman 6. Ya, Guru ulangi ya, silahkan lengkapi tabel di buku pena kalian, buku pena jilid 4A pada halaman 6. Silahkan langsung dikerjakan di buku pena. Jika misalkan tidak memungkinkan dikerjakan di buku pena, silahkan dikerjakan di buku latihan dengan cara membuat beserta tabelnya ya. Jika sudah selesai, seperti biasa dikirim lewat WA pribadi Pak Guru. Dan ingat, jaga kesehatan, jaga kebersihan kalian, cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air mengalir. Jangan lupa memakai masker jika kalian harus bepergian keluar rumah. Tetapi jika memang tidak mendesak, kalian tinggal di rumah saja ya, beraktivitas, belajar, bermain di dalam rumah. Sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.